Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat perjamuan makan ujian desa, Sorgan mencurigai Aaron menjiplak jawaban orang lain di depan umum dan mempersulitnya. Namun, kediaman keluarga Qin hanya duduk diam dan tidak ikut campur. Dikarenakan kedua belah pihak menganggap satu sama lain sebagai orang luar, untuk apa Aaron menghadiri perjamuan makan ujian negara? Jika Aaron muncul, Sorgan yang kehilangan putranya tidak akan memaafkannya. Ia tidak akan menghadiri acara seperti ini. Aaron tidak takut kepada Sorgan. Namun, lebih baik merayakan keberhasilannya bersama teman-temannya daripada menghabiskan waktu untuk orang-orang itu. Keksar juga mendapat peringkat kali ini, tetapi ia mendapat peringkat rendah. Dia merasakan kesenjangan yang jauh dengan Aaron. Meskipun mendapat peringkat, ia tetap merasa kesepian. Untuk menghiburnya, Aaron meminta Acer dan Ken untuk membawa arak yang dibuat sendiri di rumah ke sebuah restoran kecil, agar mereka menikmati minuman lezat bersama. Kak Aaron, ujian istana akan diadakan setengah bulan kemudian, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Pada saat itu, kamu akan bertemu dengan Yang Mulia. Sedangkan aku pasti tidak lulus dari ujian istana, jangan berharap padaku. Ucap Keksar dengan sedih. Setelah meminum 2 botol arak yang berefek kuat, Keksar sudah sangat mabuk, tatapannya menjadi kabur dan ia berteriak dengan keras. Aku di sini. Aaron menariknya, Keksar langsung tersenyum konyol, ia berkata dengan misterius, aku mendapatkan sebuah kabar penting. Apakah itu? Tahun ini. Keksar cegukan, ia menceritakan semua rahasia yang biasanya tidak diceritakan, kesadaran yang tersisa sedikit mengingatkannya untuk mengecilkan suara. Ia berkata, tahun ini, sang putri akan memilih salah satu dari 3 peringkat pertama ujian istana sebagai suaminya. Kamu sangat beruntung. Kamu pasti akan mendapat peringkat pertama. Sang putri pasti akan menyukaimu. Kamu kelak akan menjadi menantu kaisar. Untuk apa kamu masih bertahan dengan Nona Qin? Kaisar saat ini hanya berusia 20 tahun dan putri tertuanya hanya berusia 6-7 tahun. Kesenjangan usia antara mereka terlalu besar. Apakah Kaisar dinasti Naemu sangat terburu-buru? Aaron tidak tahu bahwa putri yang disebut Keksar bukanlah putri yang ia maksud, melainkan putri Tong dari wilayah barat. Aaron melambaikan tangan dan berkata, aku tidak tertarik dengan gadis kecil. Kamu pasti mendapat peringkat pertama. Peringkat pertama. Nantinya, sang putri pasti akan menyukaimu. Keksar bergumam, ia berbaring di atas meja dan tertidur. Orang-orang yang tidak pernah meminum minuman keras benar-benar tidak mampu minum terlalu banyak. Acer juga telah mabuk, hanya Ken yang tidak menyentuh arak sama sekali. Aaron memerintah pelayan keluarga Wei untuk mengantar Keksar kembali. Saat keluar dari restoran, terlihat pengawal keluarga Xiao datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Rambutnya berantakan dan pakaiannya tidak rapi, terlihat seperti mengalami banyak pertempuran. Aaron telah mengambil alih badan usaha Jubao. Ken menjadi manajer, sehingga tidak ada yang melindungi keluarga Xiao. Oleh karena itu, mereka merekrut beberapa pengawal. Hari ini, belasan orang mendatangi kediaman keluarga Xiao dan membawa nyonya pergi. Mereka tidak memberitahu alasan kedatangan mereka, tetapi hanya mengatakan bahwa mereka menjalankan perintah Nona. 5-6 pengawal telah berusaha keras melawan anggota kediaman keluarga Qin, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan nyonya. Karena para pengawal itu tidak terlalu berani melawan anggota kediaman keluarga Qin. Aaron mengerutkan kening. Datang tanpa diundang. Penindasan yang berlebihan. Mereka tidak hanya menindas Aaron, tetapi juga melibatkan ibunya. Di manakah adik perempuanku? Hawa dingin telah memenuhi seluruh tubuh Aaron. Tampaknya, kediaman keluarga Qin tidak akan berhenti sampai mati. Nona ketakutan, ia sedang berada di rumah. Lindungi Nona. Baik, Tuan. Apakah kami tidak perlu pergi denganmu? Tidak perlu, aku dan Ken sudah cukup. Aaron dan Ken menaiki kuda dan bergegas menuju kediaman keluarga Qin. Perjamuan makan di kediaman keluarga Qin. Seorang tamu datang di tengah acara, yaitu Ibu Xiao. Indro yang juga menghadiri perjamuan makan tersebut hanya minum arak di sudut. Sebagian besar orang yang hadir di sana adalah pejabat tinggi, sedangkan ia hanyalah seorang pengusaha sederhana. Saat orang lain bersulang padanya dengan antusias, ia hanya sekedar mengucapkan terima kasih dan mengabaikan mereka, seolah-olah tidak ada satupun orang yang hadir di sana layak dilihat olehnya. Semua orang tahu bahwa Yindro selalu bersikap acuh tak acuh, sehingga mereka tidak mengganggunya setelah bersulang. Pada saat Ibu Xiao datang, tatapan Yindro terus tertuju padanya. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Aaron tidak datang, tetapi Ibu Xiao datang. Ibu Xiao berpakaian sederhana dan hanya mengenakan jepit rambut yang sederhana. Namun, semua kerabat wanita yang hadir di sana mengenakan emas dan pakaian sutra. Ibu Xiao yang berpakaian usang tampak tidak selaras dengan mereka. Ibu Xiao menang dalam hal ia memiliki temperamen yang tenang. Ia pernah menjadi nyonya dari keluarga jenderal, sehingga etiketnya tampak sangat sempurna dan dapat terlihat bahwa keluarga Xiao sebelumnya merupakan keluarga kaya. Namun, air mata terlihat di mata Ibu Xiao dan ada kotoran di sudut mulutnya, seolah-olah ia baru saja dipukul. Ia duduk dengan tenang, tetapi penglihatan semua orang bagaikan anak panah yang tajam dan menembus tubuhnya.
Nyonya Besar Qin menunjukkan keagungan dan sikap sebagai tuan rumah, ia berkata, meskipun menantu kami tidak hadir, Nyonya Xiao sangat tulus dan datang secara pribadi. Terima kasih kepada semuanya yang telah menghargai kediaman keluarga Qin dan Tuan Xiao. Nyonya Xiao datang ke kediaman keluarga Qin untuk mewakili Aron berterima kasih pada semuanya. Semua orang meremehkan mereka secara diam-diam. Sesungguhnya, keluarga Xiao telah mengadakan perjamuan makan untuk berterima kasih pada semuanya. Namun, Aron masih merupakan menantu keluarga Qin, ia bahkan harus mendapatkan persetujuan dari kediaman keluarga Qin untuk membawa ibunya. Kediaman keluarga Qin benar-benar hebat, sehingga Aron yang sombong dapat ditakluki oleh kediaman keluarga Qin. Semua orang menggelengkan kepala, tetapi ekspresi Ibu Xiao tampak tenang. Ia diam menatap Nyonya Qin, lalu merapikan lengan bajunya untuk menutupi luka akibat tarikan sebelumnya. Dia biasanya tidak berpartisipasi dalam acara seperti ini. Namun, kedatangannya mewakili harga diri putranya. Dia tahu meskipun Aron bersikap patuh, kediaman keluarga Qin tetap tidak menyukainya dan keluarga Xiao. Oleh karena itu, lebih baik ia bersikap murah hati dan tenang. Dikarenakan sudah datang, ia tidak akan membiarkan orang lain mengatakan ia pelit dan memalukan. Hari ini adalah perjamuan makan putranya. Kediaman keluarga Qin menangkapnya dengan kasar dan memerintahkannya untuk bekerja sama. Jika tidak bekerja sama, Aron tidak akan diperlakukan dengan baik. Demi putranya, ia harus menghadiri perjamuan makan yang diundang di tengah acara. Di antara kerumunan, tatapan Sorgan terlihat sangat kejam. Binatang buas yang dibesarkan oleh wanita ini yang membunuh putranya. Tatapan Sorgan sangat kejam dan tajam. Namun, Aron membunuh putranya secara terbuka. Meskipun ia tidak mampu mencari masalah dengan Aron, apakah ia juga tidak mampu mencari masalah dengan seorang wanita? Dia melakukan isyarat mata dan seorang anggota keluarga pejabat memahami maksudnya. Sekelompok orang ini memiliki kesamaan dan kekompakan yang sempurna. Ibu Xiao duduk dengan tenang. Namun, kerabat wanita yang melakukan isyarat mata dengan Sorgan itu terus menatapnya, sehingga ia merasa tidak nyaman. Di dinasti Naemu, tidak ada alasan bagi pria untuk bersulang pada wanita. Oleh karena itu, semua kerabat wanita mewakili masing-masing keluarga untuk bersulang pada Ibu Xiao dan berkata, Nyonya Xiao sendiri membesarkan seorang putra yang baik, benar-benar sangat berbudi luhur dan layak menjadi contoh bagi kami. Seorang wanita tanpa suami, putranya juga menyinggung banyak orang. Meskipun mereka mengucapkan kata-kata pujian, tetapi Ibu Xiao tahu bahwa pujian mereka mengandung makna menghinanya. Nyonya Besar Qin duduk di sisi lain sambil tersenyum dingin dan berpura-pura tidak melihat kondisi tersebut. Para kerabat wanita itu sangat antusias dan terus bersulang, sehingga Ibu Xiao tidak bisa menolak. Semua orang tertawa secara diam-diam. Kondisi Ibu Xiao dipaksa minum arak sama seperti para pelacur di luar. Jika Aron mengetahui hal tersebut, ia pasti akan merasa terhina. Kediaman keluarga Qin benar-benar ahli dalam menghukum seseorang. Sorgan menyantap arak dengan orang lain dan mengabaikan urusan para wanita itu. Jika nanti Ibu Xiao mabuk, lalu jatuh ke dalam kolam secara tidak sengaja dan tenggelam, siapa yang akan mencurigainya? Di halaman belakang keluarga Qin, sekelompok pelayan laki-laki memutar pergelangan tangan mereka dan berkata, wanita tua itu cukup kuat. Dia melukai aku. Benar. Aku juga kesakitan. Mereka mengeluh. Setelah Dalen dan Kaan diterima sebagai peserta rekomendasi, para pelayan laki-laki juga dapat menyantap hidangan lezat. Tetapi, mereka tiba-tiba diperintah untuk menangkap Ibu Xiao. Setelah kembali, hidangan lezat itu telah dingin. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu, seorang pelayan laki-laki yang sedang memakan kaki ayam dingin berbicara dengan penuh keluhan, siapa? Saat pintu terbuka, sepasang tatapan yang dingin muncul dan berkata, tangan apa yang kamu gunakan untuk menyentuh ibuku? Pelayan laki-laki itu seperti melihat hantu dan berkata, menantu. Tidak hanya menantu yang datang. Ken juga hadir. Pekerjaan para pelayan laki-laki ini hanya melakukan hal-hal kecil. Hari ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ken. Tuan menyebarkan niat membunuh yang kuat. Pelayan laki-laki yang ketakutan itu tentu mengetahui alasannya. Ia memuntahkan kaki ayam dari mulutnya, lalu segera menutup pintu yang dibuka sedikit. Ia berteriak dengan keras, menantu telah datang. Menantu telah datang. Saat pelayan tersebut menutup pintu dengan keras, pelayan lainnya tercengang dan marah. Mereka berkata, mengapa kamu panik? Ini adalah kediaman keluarga Qin. Apakah kita harus takut padanya? Nona yang meminta kita melakukan hal itu, tidak perlu panik. Brak, brak, brak. Panik atau tidaknya para pelayan laki-laki itu sama sekali tidak memengaruhi suara ketukan di pintu. Suara tersebut sangat mengerikan, seolah-olah amarah yang telah lama terkumpul dilampiaskan pada pintu tersebut. Saat terdengar suara terakhir, pintu yang terbuat dari kayu itu seketika hancur berkeping-keping. Halaman tersebut hanya memiliki satu pintu. Pada saat ini, para pelayan laki-laki itu bagaikan kura-kura di dalam guci yang menunggu untuk ditangkap. Aron dan Ken muncul di depan pintu, mereka menyebarkan niat membunuh yang kuat. Di bawah langit malam hari, hanya terlihat mata mereka yang bersinar terang. Para pelayan laki-laki itu menangis. Saat mereka membawa Ibu Xiao dengan kasar, mereka tahu bahwa menantu akan marah.
Namun, mereka tidak menyangka bahwa menantu akan datang secepat ini. Dengan mengandalkan status sebagai pelayan kediaman keluarga Qin, mereka menggunakan tenaga kuat di tengah penarikan. Pada saat menyeret Ibu Xiao, mereka sangat bahagia. Ibu dari peringkat pertama yang bermartabat malah diseret dan ditarik oleh mereka seperti seekor anjing dan tidak ada gunanya dia melawan. Ada apa jika menantu mendapat peringkat pertama? Anggota keluarga gagal tidak termasuk apa-apa bagi kediaman keluarga Qin yang megah dan dapat diperlakukan dengan sepele. Bahkan pelayan kediaman keluarga Qin pun lebih kuat daripada Ibu Xiao. Pada saat ini, Ibu Xiao berada di perjamuan makan, ia dipaksa minum arak seperti para pelacur yang menjual tawa dan ia diharuskan untuk minum. Sebelumnya, mereka mengira bahwa menantu sangat hebat. Alhasil, mereka dapat menangkap ibunya dengan mudah. Mereka akan sangat bangga jika hal tersebut dipublikasikan. Setiap orang sangat menghormati keluarga Xiao, hanya kediaman keluarga Qin yang tidak seperti itu, bahkan pelayan keluarga Qin pun dapat menyentuh Ibu Xiao. Apa yang harus kita lakukan? Belasan orang itu berkumpul di sudut halaman dan menatap Aaron dengan tubuh yang bergemetar. Aaron berdiri di depan pintu dan menatap mereka dengan dingin. Dia telah mendengar semua ucapan para pelayan itu sebelumnya. Wanita tua, diperlakukan dengan sepele, pelacur yang menjual tawa. Keluarga Xiao tiba-tiba diterobosi oleh pelayan kediaman keluarga Qin. Mereka menggunakan senjata tongkat dan menghancurkan semua barang keluarga Xiao dengan bangga. Bahkan memukuli ibu dan adik perempuannya. Ibu Xiao telah lanjut usia, kondisinya lemah, dan tidak pernah bersuara keras pada saat berbicara. Aaron tidak menyangka bahwa anggota kediaman keluarga Qin begitu kejam, sehingga menyerang ibu dan adik perempuannya yang lemah. Mereka bahkan bertindak dengan kejam. Keluarga Xiao melindungi negara dengan nyawa, yang menyebabkan keluarga Xiao hanya tersisa ibu dan anak. Alhasil, mereka mendapat imbalan untuk ditindas oleh setiap orang. Tangan apa yang kamu gunakan untuk menyentuh ibuku? Aaron berbicara dengan tenang, ia menoleh dan para pelayan itu tidak berani berbicara. Aaron selalu berselisih dengan kediaman keluarga Qin, apapun yang mereka katakan saat ini tidak lagi berguna. Tidak masalah jika kalian tidak ingin menjawab. Kalau begitu. Dia mengeluarkan pedang terserah, lalu menatap pedang yang memancarkan cahaya dingin dan berkata, kalian hanya menjalankan perintah, aku juga tidak ingin mempersulit kalian. Kalian hanya cukup memberikan nyawa padaku. Nyawa. Para pelayan itu tercengang, lalu segera menggelengkan kepala dan berkata, menantu. Ampuni hamba. Hal itu tidak berkaitan dengan kami. Nona yang meminta kami untuk mengundang Nyonya Xiao. Nyonya Xiao. Mereka baru saja memanggilnya dengan sebutan wanita tua atau pelacur penjual tawa. Mereka sungguh berubah dengan sangat cepat. Aaron mengerti bahwa setiap orang yang ada di dunia ini memperlakukan orang lain berdasarkan kedudukan. Jangan menghancurkan hubungan antara satu sama lain. Meskipun kediaman keluarga Qin tinggi hati, mereka tidak seharusnya bertindak kejam seperti ini, bahkan melibatkan ibu Aaron. Hal terpenting di dinasti Naemu adalah kedudukan. Nyawa seorang budak bagaikan rumput, yang tidak bernilai dan tidak berarti. Sebagai manusia yang beradab, Aaron selalu memperlakukan semua pelayannya dengan status yang sama. Kita semua adalah manusia dan hidup di era yang sama, untuk apa saling meremehkan? Aaron tidak menyangka para pelayan itu akan meremehkannya dan mengira bahwa Aaron layak ditindas. Ibu Xiao layak dipermalukan. Keluarga Xiao layak dihina. Ketika Aaron senang, para pelayan itu masih dianggap sebagai manusia. Jika ia tidak senang, mereka bukanlah apa-apa baginya. Aaron memerintahkan untuk bersiap di tempat, ia ingin menangani masalah tersebut secara pribadi. Dia memasuki halaman itu selangkah demi selangkah sambil memegang pedang. Pada saat Aaron yang sudah menjadi jauh lebih kuat itu melangkah masuk, lumpur di bawah kakinya terdorong oleh kekuatan langkahnya. Kondisi lumpur tersebut seperti para pelayan itu, yang berusaha keras untuk menahan langkah kaki Aaron, tetapi Aaron membencinya karena kotor dan rendah diri. Menantu, ampuni kami. Ampuni kami. Jangan. Menantu, kami juga terpaksa. Pada saat seseorang memohon belas kasihan, wajahnya akan menjadi merah, napasnya menjadi cepat, dan menunjukkan tatapan yang cerah, seolah-olah sedang meminta belas kasihan dari Aaron. Aaron pernah merasa kasihan pada mereka. Namun, mereka membalas Aaron dengan tongkat yang berat dan ucapan yang tajam. Jadi, Aaron ingin menarik kembali rasa kasihannya. Menarik kembali rasa kasihannya terhadap orang-orang seperti itu. Menarik kembali pemikirannya tentang kesetaraan semua makhluk hidup. Karena belas kasihan yang diberikan pada akhirnya akan menjadi senjata yang menyerangnya. Pedang terserah yang tajam digerakkan. Cahaya pedang bersinar terang dan ratapan seperti binatang buas terdengar dari halaman kecil itu. Aaron menatap mereka dengan dingin. Keluarga Xiao telah diperlakukan dengan tidak adil selama bertahun-tahun. Dikarenakan kebaikan dan pengorbanan sebelumnya tidak bisa mendapatkan rasa hormat, maka bertindaklah dengan kemampuan yang dimiliki. Aaron mengangkat pedangnya. Tatapannya sangat dingin. Wanita penjual tawa. Wanita seperti anjing. Keluarga Xiao yang rendah diri. Lanjutkan ucapan kalian. Lanjutkan sampai puas. Apakah dia takut meskipun mereka adalah pelayan kediaman keluarga Qin? Bahkan jika Raja Surga datang pun tidak dapat menghentikannya. Pada saat ini, terdengar suara teriakan tanpa henti.
Para budak perempuan keluarga Qin yang mendengar suara tersebut segera bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat dari kejauhan bahwa menantu sedang mengangkat pedang dan membunuh orang. Para pelayan itu dibunuh dengan pedang dan dimusnahkan dengan cepat. Mata mereka yang terbuka besar penuh dengan rasa ketidakpercayaan dan ketakutan. Mereka yang berbaring di permukaan tanah terus memuntahkan darah, dada mereka berfluktuasi dengan drastis, seperti ikan yang berjuang untuk bertahan hidup. Ah! Para budak perempuan itu ketakutan saat melihat adegan tersebut. Di antara mereka, ada yang pingsan dan ada yang segera melaporkan kejadian tersebut. Di perjamuan makan, Ibu Xiao menguatkan diri dengan paksa dan para kerabat wanita itu masih menuangkan arak untuknya dengan berbagai macam cara. Pada saat ia tertidur, para kerabat wanita itu tersenyum dan berkata dengan penuh perhatian, Nyonya Xiao telah mabuk, bawa dia ke dalam kamar untuk beristirahat. Nyonya Besar Qin menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, bawa ke kamar tamu. Pelayan di samping Nyonya Besar Qin adalah seorang gadis muda yang cerdas, ia bernama Cecil. Cecil mengangguk dan melambaikan tangannya untuk memanggil dua gadis pelayan. Ekspresi gadis pelayan tersebut tampak buruk, ia berkata, Kak Cecil, telah terjadi sesuatu di halaman belakang. Di manakah pangeran tertua? Gadis pelayan itu tergagap saat berbicara. Jika pangeran tertua ada di sini, ia mampu melawan menantu. Jika tidak, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Tiga bersaudara dari keluarga Qin telah mabuk karena gembira dan tidak sadar diri lagi. Cecil mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu begitu panik, apa yang terjadi? Dua gadis pelayan itu menceritakan kejadian tragis di halaman belakang. Aliran darah membentuk sungai. Belasan pelayan laki-laki telah meninggal. Selain itu, tangan mereka juga dipotong. Menantu juga memasukkan tangan mereka ke dalam karung dan memerintahkan Ken untuk membawanya ke kamar Nona. Apa? Wajah Cecil memucat. Dia pernah menangani segala macam masalah kediaman keluarga Qin. Namun, perbuatan menantu hari ini tidak pernah terjadi di kediaman keluarga Qin. Apapun yang dilakukan menantu, itu adalah masalah keluarga. Meskipun ada banyak pejabat tinggi yang hadir di sana, siapa yang mampu menghentikan menantu selain Ibu Xiao? Pangeran tertua dan yang lainnya telah mabuk. Cecil sangat panik hingga menangis. Ia berkata, cepat, lindungi Nyonya Besar. Nyonya Besar Qin mengangkat kepala, ia sangat tidak senang ketika melihat Ibu Xiao yang masih berusaha menguatkan diri, lalu berkata, Cecil, mengapa masih belum membawanya pergi beristirahat? Perjamuan makan segera selesai. Kembali dan bersihkan semuanya setelah membawanya pergi beristirahat. Sorgan yang berada di perjamuan makan itu menunjukkan tatapan dingin. Bagus, inilah kesempatannya. Kesempatan untuk mengakhiri kehidupan wanita itu tanpa disadari, sebagai balas dendam untuk putranya. Semua orang yang hadir di perjamuan makan itu telah mabuk. Namun, suara yang seperti mata air dingin membangunkan semua orang. Kemana kalian ingin membawa ibuku? Aku masih belum bersulang pada semuanya. Bukankah aku akan dianggap tidak sopan jika perjamuan ini bubar? Aaron datang dengan seluruh tubuh berlumuran darah, wajah dan pakaiannya juga terdapat bintik-bintik darah, bau darah yang menyengat membuat semua orang itu sadar kembali. Bukankah Aaron dikatakan sedang sakit? Mengapa ia tidak datang di awal dan datang pada saat ini? Mengapa ia tidak bekerja sama dengan kediaman keluarga Qin untuk menyelesaikan drama tersebut? Cecil berbisik di dekat telinga Nyonya Besar Qin. Nyonya Besar Qin meletakkan sumpit dari tangannya, ia berpura-pura tenang dan berkata, bukankah hanya beberapa budak yang terbunuh, mengapa kamu begitu panik? Tidak masalah jika menantu hanya membunuh mereka, tetapi ia juga memotong tangan mereka dan mengantarkannya ke kamar Nona. Sekarung tangan bagaikan rebung berdarah itu dituangkan di kamar Hira. Anggota tubuh belasan orang, luka yang penuh lendir dan jumlah darah yang banyak itu sangat menakutkan. Ken juga menyampaikan ucapan Aaron, ia berkata dengan dingin, Tuan ingin mengatakan sesuatu, kedamaian dinasti Naemus saat ini didapatkan melalui pengorbanan 50.000 anggota keluarga Xiao sebelumnya. Tidak ada yang berhak memperlakukan Nyonya Xiao seperti itu. Jika Nona Qin tidak tahu seberapa banyak jumlah 50.000 orang itu, Nona boleh membayangkannya dengan anggota tubuh 17 orang ini. Hira seketika muntah di tempat, ia berteriak dan menangis. Apa? Nyonya Besar Qin terkejut, Aaron sebagai seorang pelajar lemah malah melakukan hal yang begitu kejam. Sejak kecil, Hira dapat pingsan karena ketakutan saat melihat pembunuhan ayam. Aaron sengaja melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Ibu Xiao tersenyum pada putranya, ia kembali bersemangat dan menunjukkan dirinya baik-baik saja. Tuan Aaron, apa yang terjadi padamu? Semua orang mengelilingi Aaron dan sangat peduli. Aku baru saja menangani masalah keluarga dan mendidik beberapa budak yang tidak patuh. Meskipun penanganan masalah ini cukup merepotkan, tetapi mereka kelak pasti akan patuh. Aaron sengaja hanya menceritakan inti masalah sambil melirik Nyonya Besar Qin. Benar, hanya orang yang telah meninggal akan sepenuhnya patuh. Mendidik. Semua orang saling bertatapan, Aaron terlihat seperti kembali dari kolam darah. Masalah keluarga yang disebut mengandung jumlah informasi yang cukup banyak. Semua orang diam-diam melirik Nyonya Besar Qin dengan serentak dan segera melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Mereka berkata, hari ini adalah hari kebahagiaan Tuan Aaron, kami sangat beruntung dapat hadir di kediaman keluarga Qin untuk menyantap minuman. Kini, hari sudah malam,
kami tidak akan mengganggu Tuan Aron untuk beristirahat. Ingin pergi? Aron tersenyum dingin, tetapi menunjukkan sikap lembut dan berkata, tidak, aku bukan orang yang tidak memiliki tata krama. Sebelumnya, beberapa kerabat wanita telah mengundang ibuku untuk minum arak, aku sangat berterima kasih dan aku harus membalas kebaikan kalian. Kemari, sajikan arak. Saat mendengar ucapan Aron, semua orang tersenyum dan tidak bisa menolak, mereka tentu tidak boleh kalah sopan dari seorang menantu yang tinggal di rumah orang tua istri. Aron melambaikan tangan, pengawal keluarga Xiao segera membawa masuk arak yang dibuat oleh Aron sendiri, dengan kadar yang sangat tinggi dan aroma yang lebih menyengat. Kota Amura baru-baru ini merilis sebuah arak yang bernama arak mantap. Aku telah membeli lebih dari 40 botol untuk kita cicipi bersama hari ini. Kemarilah, tuang arak. Aku akan bersulang sebanyak 3 gelas untuk semua orang yang hadir di sini. Arak mantap sangat sulit didapatkan, namun Aron membeli sebanyak itu. Mereka mencium aromanya dan memastikan bahwa itu adalah arak yang bagus. Mereka yang meremehkan Aron juga tergoda untuk saat ini. Perjamuan makan hari ini disajikan oleh keluarga Qin. Meskipun Aron sebagai menantu keluarga Qin seketika berubah menjadi tuan rumah dan tidak seperti biasanya, tetapi Aron adalah peringkat pertama, bagaimana mungkin mereka tidak meminum arak tersebut. Orang-orang yang hendak pergi itu kembali duduk. Arak tersebut memiliki kadar alkohol 68%, yang merupakan kandungan alkohol tertinggi dari minuman keras. Selain itu, dikarenakan orang zaman dahulu menggunakan gelas besar dan mereka tidak pernah mencicipi minuman keras dengan kadar alkohol yang begitu tinggi, mereka tidak tahan dengan rasa pedas dan efek samping yang kuat dari arak tersebut. Setelah meminum 3 gelas arak tersebut, mereka pasti akan mabuk. 3 gelas. Aku ingin bersulang kepada semuanya yang hadir di sini. Pertama, terima kasih telah menghargai aku. Kedua, terima kasih telah menghargai ibuku. Ketiga, terima kasih telah menghargai kediaman keluarga Qin. Aron mengangkat gelas arak dan sengaja mengungkit kediaman keluarga Qin pada akhir ucapannya, lalu menghabiskan arak tersebut. Bukankah mereka datang untuk merayakan Aron mendapat peringkat pertama? Kalau begitu, silakan minum dengan puas. Aron menuangkan arak segelas demi segelas dan tidak ada yang berani menolaknya. Setiap orang yang hadir di sana sangat menjaga harga diri. Jika Aron menuangkan 3 gelas arak, mereka juga meminum 3 gelas arak. Meskipun ada yang tidak ingin minum, mereka juga terpaksa minum karena orang lain telah minum, seperti Sorgan. Begitu juga dengan semua kerabat wanita itu, mereka terpaksa meminum arak yang berefek kuat tersebut. Mereka pernah mendengar tentang arak mantap yang dinilai sangat lezat. Namun, mengapa arak mantap hari ini membuat tersedak? Semua kerabat wanita itu tersedak tanpa henti dan menghabiskannya dengan ekspresi terpaksa. Para pria itu juga terpaksa menghabiskannya tanpa berubah ekspresi. Arak mantap sangat sulit dibeli, mungkinkah Aron membeli arak tersebut demi meninggikan harga dirinya? Semua orang sangat tidak senang, tetapi mereka tidak ingin membeberkan kepalsuan Aron demi menjaga martabat Nyonya Besar Qin. Tidak seperti orang-orang tersebut, 3 gelas arak yang diminum Aron memiliki kadar alkohol yang jauh lebih rendah. Dia baik saja setelah meminum arak tersebut. Namun, semua orang yang hadir di sana telah berbaring lemas di permukaan lantai, tidak peduli seberapa tinggi atau betapa mulianya kedudukan mereka. 3 gelas arak menjatuhkan sekumpulan orang di sana. Bahkan meracuni seseorang pun tidak semudah ini. Para budak wanita berteriak tanpa henti. Cecil yang sama sekali tidak memiliki persiapan mental seketika berteriak dengan tubuh gemetaran, kemari. Kemarilah, Aron. Apa yang kamu lakukan? Nyonya Besar Qin terkejut, ia memukul meja dan berdiri. Apa yang aku lakukan? Ini adalah perjamuan makan keluarga Qin dan mereka meminum arak dari kediaman keluarga Qin. Mengapa kamu menyalahkan aku? Ucapan Aron terdengar sangat dingin, yang menyebabkan Nyonya Besar Qin hampir jatuh. Dia ingin mencelakakan keluarga Qin. Anggota keluarga Qin sangat panik dan segera berkumpul. Para pelayan dari masing-masing keluarga juga ketakutan, mereka mengangkat tuan masing-masing dan memeriksa napas mereka. Mereka kemudian merasa lega pada saat mengetahui tuan masing-masing masih bernapas. Aron dengan postur tubuh gagah berdiri di depan Nyonya Besar Qin, ia menghalangi cahaya lilin dan menunjukkan ekspresi yang rumit. Saat melihat sekumpulan orang berbaring di lantai, kedua tangan Nyonya Besar Qin gemetaran. Mengapa kediaman keluarga Qin menerima orang kejam seperti itu sebagai menantu? Sekumpulan orang itu hanya mabuk. Ini adalah pertama kalinya mereka meminum arak dengan kadar alkohol yang begitu tinggi dan meminum sebanyak 3 gelas besar. Bagaimana mungkin tubuh mereka sanggup menerima? Aron melepaskan mantelnya yang ternodai darah, lalu melemparkannya di atas meja Nyonya Besar dan menumpahkan arak. Disertai dengan aroma arak yang harum, Aron berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak meminum arak saat aku bersulang? Jika Aron tidak menunjukkan ekspresi tegas, Nyonya Besar Qin akan mengira telinganya salah mendengar. Dengan mengucapkan pertanyaan seperti itu, apakah Aron masih terlihat seperti seorang junior? Tuangkan arak yang penuh untuk Nyonya Besar. Bukankah mereka suka memaksa orang lain untuk minum arak? Bukankah mereka menertawakan anggota keluarga Xiao adalah wanita penjual tawa? Aron awalnya mengira bahwa orang-orang tersebut memiliki pendirian yang teguh. Namun, saat Aron bersulang, semua orang meminum arak, hanya wanita tua tersebut yang tidak menghargainya.
La menuang arak di mangkuk yang besar untuk Nyonya Besar Qin. Setelah meminum arak dengan kadar alkohol yang tinggi tersebut, Nyonya Besar Qin belum tentu sanggup menahannya. Pada saat ini, Hira diundang oleh Ken untuk kembali ke perjamuan makan. Wajahnya yang cantik terlihat seperti bunga yang terkena embun beku dan sangat pucat. Ia tidak mampu berjalan dengan seimbang dan harus dibantu oleh Ola. Seluruh tubuhnya basah kuyup, kain sutra yang anggun dan mahal pun tidak mampu menyembunyikan ketidakberdayaannya. Saat Ken melemparkan belasan tangan yang dipotong di depannya, ia ketakutan hingga pingsan. Ken kemudian menyiramkan air padanya untuk membangunkannya, lalu, mengundangnya, ke perjamuan makan. Saat tiba di perjamuan makan dan melihat sekumpulan orang yang terbaring di lantai serta para pelayan yang sedang menangis, wajah Hira seketika pucat dan berkata, Ini, kakak beradik dari keluarga Qin telah mabuk dan tidak tersadarkan diri. Tubuh Hira gemetaran dan diliputi dengan rasa ketakutan, ia berkata, Aaron. Ada apa dengan mereka? Mereka keracunan dan akan meninggal setelah beberapa jam. Aaron menepuk lengan bajunya dengan tenang. Pada saat ia mengucapkan perkataan tersebut, anggota keluarga Qin dan para pelayan dari setiap keluarga seketika berduka. Pelayan dari para peserta rekomendasi ujian provinsi, mereka menangis dengan sangat sedih. Tuan mereka akhirnya mendapat peringkat, tetapi diracuni oleh kediaman keluarga Qin. Mengapa kediaman keluarga Qin begitu kejam? Pelayan para pejabat tinggi menangis dengan suara yang lebih kuat. Peserta rekomendasi tidak layak dikasihani. Namun, tuan mereka memiliki kekuasaan dan sangat kaya, yang merupakan sosok penting dari dinasti Naemu. Kini, tuan mereka telah meninggal dan mereka sebagai pelayan juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Apakah arak tersebut tidak diuji? Nyonya Besar Qin tentu tidak berani marah, suaranya juga terdengar gemetaran. Terjadinya masalah besar seperti itu, 9 klan dari keluarga Qin juga tidak cukup sebagai ganti rugi. Telah diuji. Jawab Cecil sambil menangis. Arak tersebut jelas tidak beracun. Tidak disangka, menantu mampu menipu penguji racun. Tak disangka juga, menantu begitu berani. Dia menganggap nyawa manusia seperti rerumputan. Nyonya Besar Qin layak menjadi tuan rumah keluarga jenderal. Setelah menenangkan diri, ia mulai mencari sumber masalah tersebut dan mencari solusinya. Ia berkata, kemarilah, segera panggil dokter. Silakan datang, semakin ramai akan semakin bagus. Sebagai seorang menantu, Hira bahkan berani memperlakukan Ibu Xiao seperti itu hari ini, ia harus meminta maaf atas perbuatannya. Jika tidak, meskipun Aaron kelak memiliki kekuasaan yang tinggi, masalah yang terjadi hari ini akan menjadi penghinaan yang tidak akan pernah hilang dalam seumur hidupnya. Hira sangat marah hingga kehilangan sopan santun, ia berteriak, Aaron. Apakah kamu mabuk? Kamu bahkan berani melakukan hal seperti ini. Apakah kamu mampu bertanggung jawab? Apakah kamu gila? Apakah kamu gila? Jika aku tidak mampu bertanggung jawab, bukankah masih ada keluarga Qin? Untuk apa aku sebagai seorang menantu merasa takut? Aaron tersenyum dingin seperti iblis, yang sepenuhnya menghancurkan mentalitas semua anggota kediaman keluarga Qin. Dia sengaja. Dia melibatkan seluruh kediaman keluarga Qin ke dalam masalah. Situasi di tempat tersebut sangat kacau. Aaron mengabaikan Hira, kemudian membungkukkan badan dan memeriksa luka di badan Ibu Xiao. Kedua tangannya penuh dengan memar. Mereka tidak hanya memukulnya sekali, melainkan memukul terus-menerus. Ibu Xiao menggelengkan kepala dan air mata terlihat di matanya. Ia berkata, anakku, ibu baik-baik saja. Namun, bagaimana cara menyelesaikan hal-hal yang kamu lakukan saat ini? Aaron memerintahkan Ken untuk membawa ibunya pergi terlebih dahulu. Hira segera menghentikannya dan berkata, dilarang pergi. Putramu telah melakukan hal seperti itu, bisakah kamu pergi? Masih berani menghentikannya. Aaron berkata dengan tenang, Hira, jika kamu mewakili nenekmu untuk meminum semangkuk arak ini, lalu meminta maaf pada ibuku dengan bersujud 9 kali. Jangan bermimpi. Dia adalah nona dari keluarga kaya, sedangkan Aaron adalah menantu yang tinggal di rumah orang tua istri, bagaimana mungkin ia berlutut pada ibunya? Aku harus mewujudkan mimpi ini. Kamu bersedia untuk berlutut atau tidak? Aaron berteriak marah. Dia terkejut hingga gemetaran. Bagaimanapun ia menindas Aaron sebelumnya, ia tidak pernah semarah ini. Apakah ia mengonsumsi obat peledak hari ini? Jika tidak berlutut, seluruh keluarga Qin akan mati bersama orang-orang ini. Jika kamu berlutut, aku akan segera memberi obat penawar racun. Dia memiliki obat penawar racun. Para pelayan dari setiap keluarga yang sedang berduka segera berteriak, kami ingin obat penawar racun. Segera beri kami obat penawar racun. Obat penawar racun akan diberikan asalkan Hira meminta maaf. Dalam meminta maaf, orang zaman dahulu tidak hanya sekedar mengucapkan kata maaf. Pada saat meminta maaf, harus melepaskan topi. Pada zaman dahulu, topi melambangkan citra pribadi. Hanya narapidana, orang yang tidak beradab, serta orang yang berkedudukan rendah akan memiliki rambut yang tidak rapi. Melepaskan topi berarti seseorang tidak lagi peduli dengan citra pribadi diri dan mengungkapkan ketulusan dalam meminta maaf. Pria melepaskan topi, sedangkan wanita melepaskan perhiasan rambut, anting-anting, dan riasan wajah. Kemudian bertelanjang kaki.
Bertelanjang kaki pada saat meminta maaf juga merupakan salah satu performa dari merendahkan kedudukan diri sendiri, agar pihak lain dapat melihat ketulusan dalam meminta maaf. Pada zaman dahulu, kaki wanita tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Aaron meminta Hira untuk bertelanjang kaki pada saat ini tidak ada bedanya dengan meminta dia menanggalkan pakaiannya agar dilihat semua orang. Yang terakhir adalah pukulan dengan tanaman Vitex. Vitex adalah ranting pohon yang berduri. Bila Musa memiliki kalimat, meminta maaf dengan ketulusan hati, begitu juga dengan dinasti Naemu. Orang yang meminta maaf harus dipukul orang lain agar terlihat ketulusannya. Serangkaian tindakan ini masih bisa diterima oleh orang-orang modern, tetapi berbeda dengan orang zaman dahulu. Semua tindakan itu bisa disebut sebagai hukuman mati bagi harga diri mereka. Aku adalah. Hira tidak mampu mengucapkan kata, istrimu. Aaron bahkan membiarkan begitu banyak pelayan melihat kakinya. Bukankah itu sama artinya dengan mengizinkan semua orang melihat tubuhnya? Aaron sama sekali tidak peduli jika kakinya dilihat orang lain. Pada zaman modern, banyak wanita yang senang memperlihatkan kaki mereka. Dia tahu bahwa orang zaman dahulu tidak terbuka dengan hal tersebut, namun apa hubungannya dengannya? Yang ia inginkan adalah permintaan maaf. Dia ingin permintaan maaf dari Hira. Dia ingin Hira bertanggung jawab atas sifat nona keluarga kaya yang ia miliki. Dia akan membuat permintaan sesuai ketidaknyamanan Hira. Nyonya Besar Qin memelototkan matanya dan berkata, kamu ingin membunuhnya. Anakku, lupakan saja. Ibu Xiao juga merupakan seseorang yang patuh tradisi, meminta seorang wanita bertelanjang kaki sangat tidak bermoral. Aaron berkata dengan nada dingin, Nyonya Besar Qin, jika aku tidak memberi obat penawar racun, orang ini akan meninggal, Hira juga akan meninggal baik cepat atau lambat. Apa bedanya? Jika ia meminta maaf, aku akan menyelamatkan orang-orang ini. Bukankah anggota keluarga Qin lainnya juga bisa bertahan hidup? Kamu. Ucapan Aaron tersebut membangunkan Hira yang merasa dipermalukan. Jika ia dipermalukan, para pejabat tinggi itu akan hidup kembali, keluarga Qin juga akan terselamatkan. Para pelayan yang hadir di sana merasa gugup dan juga senang. Mereka dapat melihat kaki seorang wanita kaya saat masih hidup. Itu sungguh merupakan pengalaman ajaib. Air mata bergenang di mata Hira, ia menunjukkan ekspresi heroik dan berkata, aku akan meminta maaf. Aaron, jika kamu mengingkari janji, keluarga Qin tidak akan memaafkanmu. Baik, berikan tongkat duri. Aaron tidak memedulikan hubungan suami istri. Di bawah perintahnya, semua orang kemudian tahu bahwa Aaron telah mempersiapkan tongkat duri. Dia datang secara khusus untuk mempermalukan Hira. Ibu, duduklah. Aaron meminta Ibu Xiao yang gelisah itu untuk duduk. Nyonya Besar Qin ingin menghentikannya, tetapi ia terpaksa diam saat melihat sekumpulan orang yang terbaring di lantai. Nona, oh tidak, Ola menangis, Nona kelak akan dihina. Terlihat bahwa Hira melepaskan perhiasan dari rambutnya, lalu menyekar riasan di wajahnya dengan tangan dan menurunkan rambutnya, lalu berlutut di depan Ibu Xiao. Saat melihat Hira berlutut dengan ekspresi tidak bermartabat, Ibu Xiao seketika tidak marah lagi. Hari ini, anggota kediaman keluarga Qin tidak hanya melukainya, tetapi juga melukai Ilona. Keluarga Qin terlalu sombong dan menindas orang lain. Kini, nona dari keluarga Qin sedang meminta maaf padanya. Hatinya yang telah menampung kesedihan akhirnya merasa lega. Kamu belum melepaskan sepatumu. Aaron mengingatkannya. Hira tercengang, apakah dia serius? Meskipun ia tidak memiliki hubungan suami, istri yang sebenarnya dengan Aaron, tetapi ia tetap merupakan istrinya. Jika kejadian tentang para pelayan ini pernah melihat kaki istrinya disebarluaskan, apakah Aaron akan mendapat keuntungan? Apakah ia tidak merasa malu? Aaron menatapnya dengan dingin. Di bawah tatapan semua orang, Hira terpaksa melepaskan sepatunya. Terlihat sepasang kaki yang putih dan lembut. Para pelayan yang hadir di sana menghinanya secara diam-diam dan Hira merasa sangat malu. Nyonya Besar Qin menoleh dan menggelengkan kepala, ia memelototi semua pelayan yang hadir di sana. Mereka segera berpura-pura menundukkan kepala, tetapi mereka masih melirik kaki Hira yang putih itu. Nona, Ola menangis dengan sangat sedih. Kelak, bagaimana cara Nona bertemu dengan orang lain? Silakan, Ibu. Di bawah dukungan Aaron, Ibu Xiao memegang tongkat duri itu dan berkata dengan nada dingin, hari ini, pelayan kediaman keluarga Qin memukul aku dan Ilona sebanyak 25 kali. Kamu tidak menghargai orang tua dan bertindak sesuka hati. Apakah kamu telah menyadari kesalahanmu? Pada saat ia mengucapkan perkataan tersebut, para pelayan yang hadir di sana akhirnya mengetahui alasan Aaron begitu marah. Seluruh kota Amura tahu bahwa keluarga Xiao tidak disenangi, tetapi tidak tahu bahwa mereka sangat tidak disenangi. Nona Qin sungguh sangat hebat, ia tidak hanya mempermalukan Aaron, tetapi juga berani bertindak terhadap ibu mertuanya. Hira melihat Aaron dengan tatapan benci, lalu melihat saudara-saudaranya yang terbaring di lantai, ia terpaksa berkata, menantumu mengakui kesalahan. Hira menundukkan kepalanya serendah yang ia mampu. Ia sama sekali tidak terlihat seperti seorang nona keluarga bangsawan. Dia hanya memikirkan cara untuk menyembunyikan kakinya. Ibu Xiao merasa lega dan berkata, kini, aku akan menghukummu dengan 10 kali pukulan tanaman duri. Apakah kamu terima? 10 kali. Ola menangis sambil menghentikannya, ia berkata, Nyonya Xiao, izinkan aku mewakili Nona.
Nona sangat lemah, bagaimana ia bisa menanggung semua ini? Hira adalah nona keluarga kaya, ia tidak pernah terluka sejak kecil, bagaimana bisa ia tahan dipukul dengan tongkat? Jika ia tidak tahan dipukul, apakah Ibu Xiao tahan dipukul? Bagaimana mungkin ia tidak diberi pelajaran? Aron tampak acuh tak acuh, ia menendang pelayan yang biasanya juga bersikap sombong itu. Dia berkata, tidak ada hubungannya denganmu, pergilah. Ibu, pukul dia. Hira menatap Aron dengan tatapan dingin, kamu hanya berani menindas aku saat semua pria kediaman keluarga Qin tidak berada di dekatku, bukan? Tunggu balasanku, Aron. Aron menatapnya dengan tatapan menantang, aku akan menunggu balas dendam darimu. Ibu Xiao mengangkat tangan dan memukul punggungnya sebanyak 10 kali. Hira cukup berani, ia tidak menangis seperti biasanya meskipun merasakan kesakitan seperti patah tulang. Wanita hanya akan seperti itu saat membenci lelaki. Aron tidak merasa gugup, bahkan merasa senang karena dibenci oleh Nona Qin. Saat melihat Nona Qin dipukul dengan keras, para pelayan dari setiap keluarga merasa kasihan padanya. Aron sungguh sangat kejam. Jika mereka mendapatkan istri cantik seperti itu, mereka pasti akan menyayangi dan melindunginya dengan baik. Aron sungguh sangat diberkati sehingga bisa menikah dengan Nona Qin yang cantik. Jika ia melarikan diri akibat pukulan kali ini, kemana Aron bisa menemukan istri cantik seperti itu lagi? Kondisi Nona Qin saat ini sungguh sangat kasihan, sehingga semua pelayan itu merasa kasihan padanya, mereka ingin memeluk nona malang tersebut dan menyayanginya. Meskipun orang lain tidak mengetahui isi hati orang-orang tersebut, Aron mengetahuinya dengan jelas. Saat melihat wanita cantik menderita, pikiran lelaki selalu sangat kotor. Aron tetap ingin memberitahu mereka, jika seorang wanita berperilaku buruk, melakukan kekerasan sesuka hati, dan berani bertindak terhadap orang yang lebih tua, ia tidak akan menginginkannya meskipun berpenampilan cantik dan anggun. Siapapun yang menginginkannya, silakan diambil. Setelah dipukul sebanyak 10 kali, Hira bahkan tidak bisa berlutut dengan seimbang. Nyonya Besar Qin merasa sangat kasihan. Tepat ketika ia hendak maju dan mengangkat cucu perempuannya, Aron sama sekali tidak peduli, ia berkata dengan sombong, bersujud 9 kali dan minum semangkuk arak itu. Apakah sudah cukup? Nyonya Besar Qin tidak tahan lagi, para pelayan di sampingnya juga sangat marah, seolah-olah Aron dan Ibu Xiao yang melakukan kesalahan, bukan Hira. Belum cukup. Aron berdiri tegak dengan alisnya berkobar-kobar dan memiliki rasa ingin membunuh, ia berkata, Hira wajib meminta maaf karena memperlakukan ibuku seperti itu. Jangankan Hira, baik itu ayah mertuaku maupun kamu, juga harus meminta maaf pada ibuku. Nyonya Besar Qin terkejut, ia menatap Aron dengan tatapan tidak percaya. Meskipun kondisi keluarga Xiao tidak sekaya dulu, tetapi masih tetap berjaya. Tidak peduli bagaimana orang-orang meremehkan keluarga Xiao, prestasi yang mereka capai tidak akan bisa dimusnahkan. Kini, keluarga Xiao tidak memamerkan diri dengan pencapaian mereka, tetapi orang-orang tersebut malah berniat melakukan penindasan. Sebelumnya, mereka menindas Aron dengan berbagai macam cara tidak menjadi masalah. Dia adalah seorang lelaki, ia tentu memiliki cara untuk menghukum mereka. Namun, karena gagal menindasnya, mereka bahkan berani menargetkan nyonya keluarga Xiao. Para pengecut tersebut takut meninggal, takut kepada sosok yang lebih kuat dan hanya berani menindas orang lemah. Mereka melupakan pengorbanan keluarga Xiao merupakan sejenis pengkhianatan. Ibu Xiao merupakan nyonya keluarga jenderal. Keluarga jenderal kini belum gugur, tetapi para pengkhianat itu ingin menyangkal semua pengorbanan dan dedikasi nyonya Xiao. Pada saat itu, Ibu Xiao menemani para tentara keluarga Xiao menyerang orang barbar, ia bertanggung jawab sebagai layanan belakang dan pembekalan militer. Peperangan sangat kejam, pihak lawan tidak akan berbelas kasihan karena ia adalah seorang wanita. Ia juga melakukan yang terbaik dan selalu setia terhadap dinasti Naemu. Namun, keluarga Qin memukulinya. Ibarat kata, apakah ada yang berani memukul nyonya Besar Qin? Tidak ada yang berani. Menyerang dan membunuh nyonya keluarga jenderal adalah kejahatan besar. Hira berani bertindak karena keluarga Xiao kini tidak memiliki kedudukan. Aron melirik nyonya Besar Qin, lalu menatap Hira dan berkata, meskipun kondisi keluarga Xiao tidak seperti dulu, aku tetap memiliki cara untuk menghukummu. Bukankah itu benar? Hira ketakutan hingga tubuhnya gemetaran dan ia menggertakkan gigi. Aku tidak hanya mampu menghukummu sekarang. Meskipun kakekmu, orang tuamu, saudaramu ada di sini, aku tetap mampu menghukum wanita nakal sepertimu. Menurutmu, apakah kakekmu akan memihak wanita pengkhianat sepertimu atau memihak padaku? Ucapan Aron mengejutkan nyonya Besar Qin. Kakek paling membenci pengkhianat dan ucapannya berhasil menghancurkan mentalitas Hira. Aron menggertakkan gigi, karena marah dan juga ingin mengancam. Ia menunjuk Malek yang terbaring di lantai, lalu tersenyum dingin dan berkata, maka dari itu, jika kamu mengakui kesalahanmu, aku akan memberi obat penawar racun. Kamu akan terselamatkan. Saudaramu akan terselamatkan. Senyumannya membuat Hira ketakutan. Tangan nyonya Besar Qin yang ingin menopang Hira berhenti di udara. Benar, mereka harus mendapatkan obat penawar racun dari Aron. Ia menghentakkan kakinya dan menoleh, ia tidak ingin melihat adegan yang menyedihkan itu. Perbuatan cucunya hari ini memang cukup keterlaluan. Pada saat ia mengetahui Hira mengutus anggota ke tempat Ibu Xiao, ia sudah telat untuk menghentikannya.
Namun, Nyonya Besar Qin tidak menyangka Aaron akan mempublikasikan masalah keluarga di perjamuan makan, bahkan berani membalas dendam seperti itu. Orang lemah tidak ditakuti, orang kejam sangat ditakuti. Saat melihat nenek tidak mampu membantunya, Kira hanya bisa bersujud dengan patuh. Ia kemudian mengulurkan tangannya yang gemetaran dan menghabiskan semangkuk arak tersebut. Arak tersebut sangat pedas, Kira mengerutkan kening dan batuk tanpa henti. Sifat keras kepala yang ia tunjukkan sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Dia terbatuk sambil bersujud sebanyak 9 kali. Dirinya yang cantik ini tampak sangat malang. Bunga indah tersebut seolah-olah diserang oleh angin kencang dan hujan, sehingga tampak sangat menyedihkan. Nyonya Besar Qin telah patah hati. Sejak kapan keluarga Qin pernah begitu merendahkan diri kepada orang lain? Setelah menerima 9 kali sujud darinya, Ibu Xiao terlihat seperti seorang tuan rumah. Ia berkata, "Sudah, itu sudah cukup. Bangunlah." Seolah-olah ia adalah tuan rumah keluarga Qin. Kira mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata, "Terima kasih, Ibu. Aku tidak mampu menjadi ibu mertuamu. Silakan berdiri." Kira tercengang, ia telah sangat merendahkan diri, tetapi Ibu Xiao tidak menerimanya. Seperti yang diduga, seorang ibu akan membesarkan anak dengan kepribadian yang sama. Mereka sama angkuh dan merasa benar sendiri. Bagus. Aaron diam-diam memberi pujian kepada Ibu Xiao. Ibu Xiao mengangguk, ia tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga mewakili keluarga Xiao, ia tentu tidak boleh dikalahkan dengan mudah. Semua orang terhening. Kediaman keluarga Qin telah terkenal sangat sulit dihadapi, keluarga Qin mempunyai prestasi militer yang luar biasa dan semua anggota keluarga tersebut bersifat sombong. Orang mengatakan bahwa menantu kediaman keluarga Qin seperti seekor anjing. Namun, rumor yang beredar tersebut jelas tidak bisa dipercayai sesuai kejadian hari ini. Meskipun Aaron berhati kejam dan sangat berani, tetapi ia juga sangat bodoh. Demi melampiaskan amarah kepada anggota keluarga Qin, ia meracuni begitu banyak pejabat tinggi yang hadir di sana. Aaron mungkin tidak bisa bertahan hidup sampai esok hari. Namun, bagi menantu pengecut tersebut, meninggal adalah sesuatu yang layak karena dapat menindas keluarga Qin sekali. Jangan pergi. Berikan obat penawar racun. Ketika Aaron menopang ibunya dan hendak pergi, ia dihentikan oleh Nyonya Besar Qin untuk meminta obat penawar racun. Wajahnya yang penuh dengan kerutan terlihat tegas dan sombong. Dia dapat memastikan bahwa Aaron tidak berani untuk tidak memberikannya. Tak disangka, ekspresi Aaron segera berubah, ia tersenyum dan berkata, "Nyonya Besar Qin, apa yang sedang kamu katakan? Apakah kamu ingin menghindari tanggung jawabmu setelah meracuni mereka?" "Apa?" Nyonya Qin tercengang, semua orang tercengang mendengar ucapan itu. "Meracuni? Racun apa yang kuberikan? Bagaimana mungkin aku melakukan itu?" Aaron tertawa tak terkendali, suara tawanya sangat menonjol di perjamuan makan yang tenang. "Hahaha, mereka hanya mabuk saja, diracuni. Hahaha." Wajah Hira seketika memucat. Suara tawa Aaron segera berhenti dan tidak ada ekspresi tertawa di wajahnya, ia tampak serius dan berkata, "Bagaimana mungkin aku meracuni mereka? Hari ini adalah hari bahagia, apakah aku tidak boleh bercanda? Keluarga Qin telah kehilangan martabat dan aku telah membalas untuk ibuku." Ternyata, dia hanya sekedar bercanda. Pada saat ini, 7-8 dokter datang dengan tergesa-gesa. Keluarga Qin memiliki kedudukan yang tinggi, mereka segera mengundang semua dokter terbaik di kota Amura. Mereka ketakutan ketika masuk dan melihat sekumpulan pejabat tinggi terbaring di lantai. Dalam perjalanan datang, mereka mendengar bahwa seseorang meracuni para pejabat itu. Ketika mereka datang dan melihat wajah orang-orang tersebut memerah dengan aneh, mereka mengira orang-orang tersebut benar-benar keracunan. Setelah memeriksa denyut nadi mereka dinyatakan hanya mabuk saja, tetapi dalam kondisi sangat mabuk. Dokter menggunakan berbagai macam jarum racun untuk menguji sisa arak di dalam gelas dan dinyatakan tidak beracun. Aaron tidak berbohong. Para pelayan itu seketika menghela napas lega. Alangkah baiknya setelah mengetahui tuan mereka baik-baik saja. Jika tidak, mereka juga akan terlibat dalam masalah. Candaan Aaron sungguh keterlaluan. Arak apakah ini? Mengapa memiliki efek ajaib seperti itu? Mungkin karena aku bahagia setelah mendapat peringkat pertama dan meminum terlalu banyak arak, aku salah bicara. Aaron berpura-pura bodoh, ia berkata dengan sangat serius, "Apakah nenek akan marah padaku karena bercanda setelah minum arak?" Aaron sengaja menegaskan ucapan, peringkat pertama. Dia adalah salah satu pemeran utama dari perjamuan makan hari ini. Jika Nyonya Besar Qin menghukumnya, bukankah sama artinya dengan mempermalukan diri sendiri? Wajah Nyonya Besar Qin tampak buruk, ia sangat marah sehingga tidak bisa berkata-kata. Sedangkan Aaron tampak santai dan acuh tak acuh. Bercanda. Apakah bercanda perlu mempermalukan Hira seperti itu? Orang bodoh pun dapat melihat bahwa ini bukan candaan, melainkan membalas dendam di depan umum. "Ibu, ayo kita pergi." Aaron mendengus dingin, ia tidak ingin berada di tempat akting seperti ini lagi, karena sangat menyia-nyiakan waktu. "Kamu adalah menantu kediaman keluarga Qin, kemana kamu ingin pergi? Apakah kamu lupa bahwa kamu adalah menantu yang tinggal di rumah orang tua istri?" Kata Nyonya Besar Qin dengan nada dingin, ucapannya juga mengandung ancaman. Aaron sama sekali tidak jelas dengan kondisinya sendiri.
Kalimat, menantu yang tinggal di rumah orang tua istri, tidak lagi bisa memprovokasi Aaron. Aaron tersenyum dan berkata, aku memang merupakan menantu yang tinggal di rumah orang tua istri, aku tentu akan tetap tinggal di sini. Tetapi, aku tidak tahu apakah Nona Qin masih bersedia. Jika iya, bagaimana jika aku mandi terlebih dahulu? Kamu. Kira sangat marah, ia berdiri dan mengenakan sepatu terlebih dahulu, lalu mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Aaron. Aaron menahan pergelangan tangannya yang lemah dan ramping hanya dengan satu tangan. Aaron menatapnya dengan dingin, seorang wanita lemah berani menamparnya di depan umum. Dasar bajingan yang tidak memiliki hati. Pergi dari sini. Kira tetap tidak merasa salah. Aaron adalah anggota kediaman keluarga Qin, ia tentu harus menjaga martabat kediaman keluarga Qin. Aaron tidak ingin menghadiri perjamuan makan hari ini, apa salahnya jika ibunya datang untuk menebus kesalahannya. Lihatlah, nenek. Istriku tidak ingin aku tinggal di sini, bukan aku yang tidak ingin. Kira sangat marah, tetapi Aaron tidak peduli dan tersenyum santai. Kira sungguh merasa marah dan konyol saat melihat Aaron saat ini. Aaron, menurutmu, apakah kamu bisa lulus dari ujian istana? Kira mengangkat kepalanya dan menunjukkan tatapan serius. Seorang anggota keluarga miskin merasa bangga setelah mendapat peringkat pertama. Benar, aku tidak hanya akan lulus dari ujian istana. Aaron menundukkan kepala dan berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Hira, aku juga akan mendapat juara 1. Setelah aku mendapat juara 1, hari perceraian kita akan tiba. Hira tercengang, Aaron ingin bercerai dengannya. Padahal, Aaron yang mendapat keuntungan dari keluarga Qin melalui hubungan tersebut, tetapi ingin bercerai dengannya. Apakah ia tidak puas dalam mempermalukannya hari ini? Aaron jelas mengucapkan perkataan yang membuat ia terkejut dan marah, tetapi suaranya yang rendah membuat seluruh tubuhnya mati rasa dan ia merasakan sedikit kelembutan. Ada apa? Apakah kamu tidak rela karena aku ingin bercerai denganmu? Aaron tersenyum hina, ia tidak mungkin selamanya bergantung pada seorang wanita. Dia berkata, jika kamu tidak rela, suamimu bersedia tinggal di sini malam ini. Kamu ingin bercerai denganku. Apakah kamu sedang bermimpi? Menurutmu, apakah bercerai adalah sesuatu hal yang dapat dilakukan dengan mudah di dinasti Naemu? Hira segera mendorongnya dan berteriak, pergi. Pergi dari sini. Sekarang juga. Dia menghentakkan kaki, lalu menunjuk semua pelayan dan dokter yang ada di sana sambil berkata, siapapun yang berani menyebarkan kejadian hari ini, kediaman keluarga Qin tidak akan mengampuninya. Semua orang menunduk dan berkata dengan serentak, baik, Nona Qin. Meskipun tuan mereka adalah sosok yang bermartabat, tetapi para pelayan ini bukan sosok bermartabat. Hari ini, menantu keluarga Qin membuat masalah dan mempermalukan nona keluarga Qin di depan umum. Jika skandal tersebut tersebar, dengan kedudukan dan kemampuan keluarga Qin, jangankan para pelayan itu dibunuh, bahkan tuan mereka juga akan terlibat dalam masalah. Mereka segera mengangguk dan tentu akan merahasiakan kejadian hari ini. Nyonya Besar Qin awalnya ingin Aaron tetap tinggal di sini agar ia dapat meminta pertanggungjawaban darinya. Namun, Hira kini sangat membencinya dan ingin ia segera menghilang, sehingga Nyonya Besar Qin segera melambaikan tangan agar pengawal kediaman keluarga Qin melepaskannya. Nenek, Hira menangis dan memeluk wanita tua itu. Selain memanggil nenek, ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Malu, sangat memalukan. Udara di sana penuh dengan aroma arak yang menyengat, Aaron melemparkan mantelnya yang beraroma darah. Nyonya Besar Qin mengelus punggung cucunya sambil melihat Aaron pergi dengan tatapan dingin dan tidak berbicara. Mari kita saksikan sampai kapan ia dapat bersikap sombong seperti itu. Jika pecinta puisi mencarinya, apakah ia dapat menghadapinya? Ia akan segera berlutut dan memohon keluarga Qin untuk menyelamatkannya. Semua pejabat tinggi yang menghadiri perjamuan makan keluarga Qin tidak tahu bagaimana cara mereka pergi dari acara tersebut. Mereka dibawa pulang oleh pelayan masing-masing dan mereka sadar pada pagi keesokan harinya. Mereka menganggap diri sendiri mabuk pada saat perjamuan makan dan tidak tahu bahwa mereka melewatkan pertunjukan yang bagus. Ancaman keluarga Qin sangat berguna, sehingga tidak ada satupun pelayan yang memberitahu tuannya tentang apa yang terjadi pada Hira. Karena tidak mendengar kabar apapun tentang masalah itu dalam beberapa hari ini, Hira yang bersedih di rumah akhirnya membaik. Bahkan Malek dan kedua saudaranya juga tidak tahu bahwa Aaron menghukum Hira. Hanya beberapa orang yang mengetahui hal yang mempermalukan kediaman keluarga Qin itu. Sesungguhnya, masalah tersebut bukan tidak menyebar, tetapi tidak menyebar ke telinga mereka. Di sudut tertentu dari kota Amura, keindahan kaki nona keluarga Qin perlahan menyebar. Demi menghilangkan ketidaksenangan dari perjamuan makan tersebut, Aaron menggunakan 500 tael emas untuk memesan 50 meja di gedung Mingyue. 50 meja cukup untuk 500 orang. Manajer sangat bahagia atas hal tersebut. Mendapatkan peringkat pertama seharusnya dirayakan dengan bahagia. Perjamuan makan di kediaman keluarga Qin tidak ada hubungannya dengan Aaron. Ia ingin merayakannya sendiri. Aaron tidak memiliki hubungan sosial yang banyak di kota Amora. Selain peserta rekomendasi, belasan orang yang datang juga sudah termasuk banyak. Dia mengadakan perjamuan besar seperti itu hanya untuk mengisi waktu luang. Siapa yang akan menghadiri perjamuan makan dari anggota keluarga miskin? Perjamuan makan akan diadakan lusa. Aaron sedang beristirahat di rumah,
ia membuat arak dan menulis puisi. Beberapa hari ini, depan pintu keluarga Xiao selalu penuh dengan asap. Orang-orang menyembah di depan pintu keluarga Xiao setiap saat, seolah-olah ada dewa yang diabadikan di dalam itu. Kabar tentang Aron adalah bintang kecerdasan dan turun ke bumi telah tersebar luas di masyarakat kota Amura. Oleh karena itu, rumahnya tentu penuh dengan asap. Mata semua anggota keluarga Xiao terasa perih akibat asap tersebut. Namun, Ibu Xiao tetap merasa bahagia karena ketulusan masyarakat, walaupun matanya terasa perih. Di Paviliun Kunwu, Indro sedang merancang senjata baru. Seseorang berdiri di depan pintu sambil melihat ke sekitar, lalu berkata, "Mengapa Tuan Indro tidak datang ke istana akhir-akhir ini? Bukankah kamu juga datang ke sini meskipun aku tidak pergi?" Indro meletakkan draft, ia tersenyum dan berkata, "Bukankah bertemu dimanapun tetap sama?" Kaisar yang berkunjung dengan pakaian sederhana segera melangkah masuk, ia duduk di atas kursi tanpa rasa sungkan. Namun, Kasim sangat cemas, ia melihat sekitar karena takut akan ada yang menyerang Kaisar. "Jangan khawatir, Kasim. Siapa yang berani menyerang aku di Paviliun Kunwu?" Kaisar melambaikan tangan dan memerintahkan Kasim untuk pergi. Di dunia hitam, Paviliun Kunwu lebih berguna jika dibandingkan dengan pengawal Kaisar. Kaisar tidak pernah khawatir ketika berada di tempat tersebut. Apakah Yang Mulia datang karena masalah pecinta puisi? Ada 3 orang dari kota Amura dinamakan sebagai 3 pecinta, yaitu pecinta puisi, pecinta pedang, pecinta militer. 3 pecinta tersebut merupakan anggota keluarga Kaisar. 3 pecinta tersebut seperti serigala yang memiliki cakar besar dan tubuh ganas. Mereka mengandalkan usia tua dan status bangsawan untuk mendapatkan keuntungan dari dinasti Naemu. Kaisar tidak ingin menghancurkan kestabilan istana, sehingga ia selalu enggan untuk mengambil tindakan. Yosua yang berinisiatif mencari Aron dan membeli puisi dengan harga 60.000 tael adalah pecinta puisi. Dia bukan membeli puisi Aron, tetapi nyawa Aron. Dengan kepribadian dan temperamen Aron yang liar dan sulit diatur, ia tentu tidak menerimanya. Jika pecinta puisi tahu bahwa ia dipermainkan oleh Aron, Aron akan jatuh dalam bahaya. Bersambung.